Orderan 2.860 keping sagon kelapa. Membuat sagon kelapa sangat mudah. Hanya membutuhkan 3 bahan dan cara membuatnya cukup diawur-awur saja. Kue sagon kelapa merupakan jajanan tradisional yang biasa ada di toples cemilan saat hari raya. Kue sagon kelapa yang saya buat teksturnya padat tetapi rapuh dan meleleh ketika dimakan. Tidak keras sama sekali, rasanya gurih dan manis bikin ketagihan. Satu kemasan kue sagon kelapa berisi 57 keping dan saya jual dengan harga Rp17.000. Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur saya. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu bahagia. Hari ini saya akan membuat kue sagon kelapa jadul sebanyak 2.860 keping atau 50 kemasan. Pertama, saya kukus terlebih dahulu kelapa parut. Jadi, kelapa parut saya kukus terlebih dahulu karena membuat kue sagonnya cukup banyak ya, dan memerlukan waktu hingga seharian. Tujuannya supaya kelapa parut tidak basi hingga sore hari. Selanjutnya, saya siapkan wadah besar, kemudian saya masukkan kelapa parut yang sudah dingin sebanyak 10 butir. Kemudian saya masukkan tepung ketan sebanyak 5 kg atau 10 kemasan. Jadi hari ini saya akan membuat sagon kelapa dari 20 butir kelapa dan 10 kg tepung ketan. Buat teman-teman yang ingin resep dengan takaran sedikit, nanti saya kasih contohnya di akhir video ya. Selanjutnya aduk-aduk tepung ketan dan kelapa parut hingga tercampur rata dan tidak ada kelapa yang bergerindil. Selanjutnya saya masukkan 2,5 kg gula pasir, kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Jadi di setiap pembuatan kue saya jarang sekali menambahkan garam ya, karena di tempat saya orang-orang kurang suka rasa kue yang ada asin-asinnya. Bahkan rasa asin dari olesan margarin pun di tempat saya jarang sekali orang yang suka. Makanya saya selalu menggunakan minyak sayur untuk olesannya. Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya adonan siap dicetak dan dipanggang. Pertama saya siapkan oven terlebih dahulu, kemudian panaskan dengan api kecil cenderung sedang. Selanjutnya cetak adonan. Di sini saya menggunakan cetakan coklat berbahan silikon tahan panas dan sudah food grade ya. Pertama olesi cetakan dengan sedikit minyak goreng. Sebetulnya cetakan ini anti lengket ya, tapi biasanya di awal penggunaan saya olesi minyak sedikit supaya benar-benar yakin kuenya tidak akan lengket. Selanjutnya ambil sedikit adonan kemudian ratakan pada cetakannya. Jika adonan terlalu kering agak ditekan-tekan adonannya supaya kuenya kokoh. Tapi jika adonannya basah tidak perlu ditekan-tekan, cukup diratakan saja. Selanjutnya letakkan cetakan pada loyang yang posisinya dibalik karena panjang cetakan lebih panjang daripada loyangnya. Selanjutnya masukkan ke dalam oven lalu panggang hingga matang.
Cetak kembali adonan hingga semua opennya terisi. Menurut saya, cetakan ini lebih praktis daripada cetakan yang terpisah satu-satu. Setelah kuenya setengah matang, seperti biasa tukarkan posisi cetakan dari rak atas ke rak bawah dan dari rak bawah ke rak atas supaya matangnya merata. Setelah kuenya matang, keluarkan dari dalam oven dan ganti dengan kue yang baru. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian lepaskan kue dari dalam cetakannya. Karena cetakannya panas, jadi cetakan saya capit menggunakan pencapit gorengan ukuran kecil. Selanjutnya saya cetak kembali adonan yang baru dan seperti itu terus hingga semua adonan habis. Nah, ini sudah selesai dan mari kita lihat tekstur kuenya. Tuh, kelihatan kan kuenya renyah tapi tidak keras. Rasanya manis gurih, nggak ngebosenin meski kue ini sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun.
Selanjutnya kue sagon akan saya kemas. Seperti biasa, untuk kue yang teksturnya kokoh, saya kemas hanya menggunakan plastik bening dengan ukuran 20 x 30 yang dialasi dengan kertas nasi yang sudah saya potong menyesuaikan dengan ukuran plastiknya. Satu kemasan berisi kurang lebih 57 keping kue sagon. Saya jual dengan harga Rp17.000 atau kurang lebih Rp300 per kepingnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Dan ini ada dua jenis kue sagon. Yang ini sagon yang terlalu matang saat di-open, jadi warnanya lebih kuning. Selera orang berbeda-beda ya. Ada yang suka kue sagon yang terlalu matang, dan ada juga yang suka kue sagon yang masih putih. Bahkan ada juga yang suka kue sagon yang baru setengah matang. Katanya sih lebih enak rasanya semacam kue wingko babat. Lalu ada lagi orang yang suka kue sagon yang sudah melempem, jadi kue sagon dibiarkan di wadah terbuka. Selanjutnya sesuai janji saya akan tunjukkan cara membuat kue sagon dengan takaran yang sedikit. Untuk membuat kue sagon yang sedikit, kelapa parut tidak perlu dikukus terlebih dahulu ya. Campurkan 1 butir kelapa parut dan 500 gram tepung ketan atau 1 kemasan. Kemudian aduk-aduk hingga tidak ada kelapa yang bergerindil. Selanjutnya masukkan 1 gelas gula pasir atau sebanyak 250 gram. Boleh tambahkan garam jika suka. Aduk kembali hingga tercampur rata dan adonan siap untuk dicetak. Baik semua, cukup di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.